Halo semuanya, kali ini aku akan bahas update terbaru dari saham CPRO yang aku pegang ya. Jadi mereka baru saja publish laporan keuangan terbaru mereka di tahun 2023. Jadi ini laporan keuangan ini adalah kinerja dari 1 Januari sampai 31 Desember 2023, satu tahun penuh. Jadi kita langsung aja simak bagaimana kinerja bisnis mereka di tahun 2023 kemarin. Oke, ini di bagian aset. Aset lancar. Aset lancar mereka bertambah ya dari tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya kan 2022 dari 2,1 T naik ke 2,3 T. Penambahan terbesarnya itu di bagian piutang usaha dan persediaan. Di bagian piutang usaha mereka bertambah karena ada penambahan omset. Jadi kalau biasanya orang membeli suatu produk dalam jumlah banyak kan ada yang beli pakai utang, ada yang beli cash. Dan customer mereka itu ada juga yang membeli memakai utang, artinya piutang mereka bertambah, artinya bagus, artinya omset bertambah. Oke, kita akan bandingkan aset lancar mereka dengan utang jangka pendek mereka ya. Idealnya aset lancar mereka harus lebih besar. Ini utang jangka pendek mereka, liabilitas jangka pendek 2,2 T, aset lancar mereka 2,3 T. Artinya masih oke lah ya. Jadi utang jangka pendek mereka masih aman, masih bisa tertutupi oleh aset lancar mereka. Lalu utang terbesar mereka itu ada di bagian utang bank jangka pendek 1,1 triliun. Ini besar banget. Kenapa besar? Karena uang cash mereka kecil. Nah, karena uang cash mereka kecil, mereka membutuhkan uang cash dari bank. Kalau misalnya perusahaan mereka atau saham CPRO ini bisnisnya masih menghasilkan omset sih nggak apa-apa ya. Jadi utang mereka itu bisa ditutupi. Jadi nggak masalah utang sebesar ini. So far oke ya utang jangka pendek mereka. Nah, aku akan buat kesimpulan. Jadi di sini utang jangka pendek mereka masih aman ya, bisa ditutupi oleh aset lancar. Jadi positif, masuk ke bagian positif. Lalu kita akan bandingkan total liabilitas. Liabilitas itu total utang ya, 3,4 T. Tapi kita mau lihat dulu ya, bandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya itu 3,6 T, turun jadi 3,4 T. Jadi mereka turunnya di bagian utang jangka panjang mereka. Utang jangka panjang mereka itu berkurang di bagian utang bank dan pinjaman jangka panjang. Yang tahun sebelumnya itu 418 turun jadi 387, pinjaman jangka panjang yang 756 turun menjadi 329. Akibatnya utang jangka panjang mereka itu turun lumayan banyak. Tapi di totalin karena utang jangka pendek mereka bertambah, tapi kalau secara total sebenarnya utang mereka turun. Artinya bagus dan aku akan masukkan ke bagian positif. Nah, kesimpulan positifnya jadi total utang mereka turun. Itu bagus ya. Oke, kita akan bandingkan modal utang dengan modal ekuitas. Modal ekuitas itu maksudnya adalah utang dari investor ditambah dengan, bukan utang ya, modal dari investor ditambah dengan laba bersih, itu ekuitas. Kalau kalau liabilitas artinya modalnya berasal dari utang. Gitu. Ini modal utang mereka 3,4 T, sementara modal ekuitas mereka tuh 3,4 T juga, jadi sama seimbang. Jadi aku masukin di bagian netral ya. Modal utang dengan modal ekuitas, modal investor plus laba itu seimbang. Jadi aku masukin ke kolom netral. Oke, kita masuk ke bagian ya, ya ekuitas bertambah dari tahun sebelumnya. Kita lihat dulu ekuitas ya. Nah, ini juga penting nih. Aku hampir melewatkannya. Jadi ini wajib ya. Ekuitas itu harus bertumbuh setiap tahun. Jadi ini di tahun sebelumnya 3,1 T, di tahun 2023 menjadi 3,4 T, naik sekitar 200-an miliar ya. Ini artinya bagus. Jadi ketika kita beli saham itu sebenarnya kita beli ekuitas mereka. Kalau kita cari arti bahasa Inggrisnya itu pasar saham itu artinya equity market. Jadi ketika kita beli saham, kita beli ekuitas. Jadi paling bagusnya itu ya kita harus cari yang ekuitasnya itu harus naik setiap tahun.
Artinya kita pegang barang itu yang nilainya naik setiap tahun. Nah, inilah yang harus menjadi patokan utama saat kita membeli saham, yaitu ekuitasnya wajib naik setiap tahun. Dan ini naik ya, dari 3,1 T menjadi 3,4 T. Ya, ini yang paling penting nih. Ekuitas harus bertambah dari tahun sebelumnya. Lebih bagus lagi tahun depan mungkin bertumbuh terus gitu. Oke, next bagian halaman omset ya, laporan laba rugi. Nah, omset mereka bertambah ya di sini ya. Dari 8,2 T naik menjadi 9 T. Naik sekitar 700-an miliar ya. Itu naiknya lumayan banyak loh, 700 miliar. Jadi aku akan masukkan ke kolom positif. Omset bertambah 700-an miliar ya. Kalau aku salah hitung, nanti kalian komen aja di kolom komentar. Naik, omsetnya naik lumayan banyak. Lalu beban pokok penjualannya naik ya. Akhirnya akibatnya laba bruto mereka turun. Bukan turun, naik kecil sekali naiknya. Naiknya mungkin sekitar puluhan miliar nih. Naiknya tipis banget karena beban pokok penjualan mereka naiknya lumayan banyak dari 6,5 T ke 7,3 T. Sayang sekali ya. Kita akan lihat kenapa beban pokok penjualan mereka itu naik signifikan di nomor 25. Ini karena apa ya? Nomor 25 nah, ini carinya agak susah ya, karena halamannya cukup banyak. Nah, ini dia. Beban pokok penjualan mereka meningkat paling besar itu di bagian beban fabrikasi. Bahan bakunya nggak naik terlalu banyak ya, tapi lumayan sih, naik sekitar 400-an lah ya. Tunggu, naik sekitar 500-an. Dari 5,1 T jadi 5,7 T, jadi bahan baku naik lumayan. Beban fabrikasi juga lumayan. Jadi total biaya produksi mereka itu naik lumayan banyak. Ternyata peningkatan terbesarnya lumayan nih, dari 6,2 T ke 6,9 T. Jadi total biaya produksi mereka meningkat. Lalu ada berarti peningkatan terbesar mereka itu di bagian biaya produksi mereka meningkat. Oke, sayang sekali ya, beban produksi mereka meningkat, mengurangi labanya mereka. Jadi aku akan masukkan ke kolom negatif ya. Nah, ini dia, sayang sekali ya, beban produksi mereka meningkat. Biaya produksi ya, biaya produksi meningkat karena bahan baku ya, Coba kita lihat lagi ya. Ini dia. Ya benar, bahan baku yang digunakan harganya naik karena kenaikan harga bahan baku. Oke, semoga di tahun 2024 ini harga bahan bakunya turun. Semoga saja ya. Oke, kita lihat bagian selanjutnya. Oke, laba bruto turun. Nggak turun sih, hanya naik tipis. Lalu di bagian yang lain-lainnya, laba usaha ya. Laba usaha artinya setelah dipotong dari beban penjualan, beban umum administrasi, dan lain-lainnya. Turun ya justru di sini ya. Dari tahun sebelumnya 805 miliar turun ke 714 miliar. Mereka turun karena peningkatan beban penjualan dan beban umum dan administrasi dan beban operasi lainnya. Kita akan lihat di nomor 27 dan 28 ya. Mereka berkurangnya paling banyak di bagian apa? Dan di sini nih 26. Jadi kita lihat 3 nomor, 26, 27 dan 28. 26, 27 dan 28 dari 26. Nah, sini kita lihat peningkatan terbesarnya mereka itu di bagian iklan, promosi, sarana penunjang lainnya yang naik ya. Dari tahun sebelumnya 49 naik ke 69. Sisanya turun ya. Ini yang kenaikan paling besarnya. Lalu ada gaji upah karyawan 68 ke 88. Jadi peningkatannya di gaji
Ini aku akan masukkan ke kolom negatif ya, kenaikan gaji dan promosi, biaya promosi ya, dan biaya promosi. Ini bagus ya. By the way, aku juga mengikuti media sosialnya dari produk-produknya CPRO dan memang belakangan ini mereka banyak sekali pasang iklan di media sosial mereka, terutama di Instagramnya mereka. Jadi aku sering lihat dari iklan-iklannya dari CPRO ini dan lumayan aktif di Instagramnya. Jadi ini peningkatan biaya promosinya itu artinya sasarannya bagus. Langkahnya sudah bagus, bukan sasaran, langkahnya sudah bagus. Jadi untuk meningkatkan penjualan mereka. Jadi ini adalah tindakan yang bagus, bukan tindakan yang negatif ya. Meskipun biaya mereka naik, aku akan tambahkan di bagian positifnya, yaitu uh, peningkatan kegiatan promosi. Jadi teman-teman silakan lihat aja di media sosial mereka, sehari itu mereka pasti posting beberapa kali di media sosialnya mereka. Jadi ada plus minusnya, mungkin ada kenaikan gaji dan biaya promosi, lalu positifnya mereka ada peningkatan kegiatan promosi. Oke, gaji ya, gaji mereka naik, gaji karyawan mereka 248 ke 276, ini naik tipis sih sebenarnya, nggak naik tebal-tebal banget. Tapi tipis-tipis lumayan mengikis lah. Beban operasional operasi lainnya meningkat juga lumayan puluhan miliar ya. Naiknya paling besar itu di bagian penyisian atas penurunan nilai piutang usaha. Oke, oke, oke. Nggak, ini selisih kurs juga nih. Ada selisih kurs juga. Oke, oke. Jadi ini nggak terlalu kita perhatikan. Jadi biaya mereka naik karena ini sih. Uh, peningkatan harga bahan baku ya, harga bahan baku dan kenaikan gaji karyawan dan biaya promosi yang naik. Oke, jadi ini artinya biaya naik ini dalam artian yang positif, bukan yang negatif. Gaji karyawan pun naiknya tipis ya, nggak terlalu tebal banget. Kemungkinan mereka rekrut karyawannya lumayan banyak juga, karena ada penambahan pabrik baru kan ya. Untuk masalah pabrik baru nanti teman-teman search sendiri di Google. Oke, selanjutnya ada pengurangan ya beban keuangan, ini bagus. Jadi ketika utang mereka mengecil, biaya bunga ini mereka berkurang. Tahun sebelumnya 241 berkurang menjadi 214. Jadi semakin kecil utang mereka, beban keuangan. Ini beban keuangan ini artinya bayar bunga. Jadi bunga dari utang ya. Semakin kecil beban mereka, ini semakin berkurang nih beban keuangannya. Berkurangnya lumayan ya. Akibatnya, laba sebelum pajak penghasilan mereka meningkat dari 476 menjadi 522. Dan sini ada juga keuntungan selisih kurs ya, dolar naik ya. Sebelumnya rugi 88 miliar, sekarang menjadi untung 20 miliar. So, laba bersih tahun berjalan mereka itu meningkat dari 373 menjadi 401 miliar. Ini kita masukkan ke kolom yang positif. Positifnya pertama kita dari ini ya, pengurangan beban keuangan. Utang berkurang artinya beban keuangan berkurang. Akibatnya laba meningkat. Laba bersih meningkat ya. Oke, ini bagus banget. Laba bersih meningkat. Jadi kita nantikan saja tindakan manajemen selanjutnya. Katanya manajemen akan mengurangi terus utangnya mereka dari peningkatan penjualan mereka. Artinya bagus. Oke, next kita langsung lompat ke halaman arus kas mereka ya. Positif ya, meningkat juga nih arus kas positif yang masuk. 240 miliar itu di tahun 2022, di tahun 2023 meningkat masuk 323.
miliar uang yang masuk ke cashnya mereka. Ini bagus banget ya. Arus kas hasil operasi bisnis ya meningkat dan positif. Ini artinya bagus. Ya, ini masuk segini, lalu ada beli aset tetap 117 miliar. Lalu oh ya, pembayaran untuk jangka panjang di sini ada, mereka ada penerimaan utang bank jangka pendek juga ada. Dan ini overall oke sih. Jadi secara keuangan semuanya positif ya. Secara keuangan semuanya positif dari laporan keuangannya mereka. Yang minus hanya minor lah ya. Kalau aku bilang minus minor ya karena mereka naik, ada biaya produksi yang meningkat, itu memang nggak bisa dihindari ya. Karena harga bahan baku yang naik itu nggak bisa dihindari. Yang ini tujuannya untuk meningkatkan penjualan mereka. Yang ada biaya promosi yang naik dan kenaikan gaji. Bukan kenaikan gaji ya, lebih tepatnya mungkin ada pertambahan karyawan ya. Pertambahan. Ini harus dicek dari laporan tahunan mereka. Laporan tahunan mereka belum dipublish, jadi kita tunggu aja. Kemungkinan ini ada pertambahan karyawan, jadi gajinya kayaknya kesannya naik. Kenaikan gaji karyawan pun itu juga bagus sebenarnya untuk kesejahteraan karyawan. Dan kita lihat memang kenaikan gajinya nggak begitu tebal ya. Oke, next. Nah, ini aku rekap dari tahun ke tahun, memang ada perbaikan kinerja. Di sini ada perubahan manajemen ya, direksi baru dan pengendali baru. Jadi yang direksi yang kinerjanya jelek itu ditendang keluar semua oleh pihak pengendali si CPRO ini ya. Jadi kinerja mereka mulai membaik dari tahun 2019 yang sebelumnya ancur-ancuran banget di sini. Kinerja mereka ancur-ancuran dan utangnya cukup besar. Itu akibatnya membuat saham CPRO itu selalu tidur di angka 50. Jadi semenjak ganti direksi baru, mereka mulai memperbaiki kinerjanya ya. Nah, di sini ada utang obligasi yang selesai. Di sini nih, laba bersih naik karena ada utang obligasi yang selesai. Akumulasi kerugian ekuitas juga berkurang, itu artinya bagus. Jadi tahun demi tahun dari tahun 2019, ini sebentar ya. Nah, dari tahun 2019, nah dari tahun 2019 kinerja mereka membaik dari sisi ekuitas. Kita lihat ya, ekuitas mereka bertambah, omset mereka juga bertambah. Laba bersih naik turun lah ya, karena mereka masih untuk melunasi utang-utang yang mereka. Nah, ini kinerja tahun 2023 mereka. Jadi per kuartalnya ini Januari, Maret, April, Juni, Juli, September, Oktober, Desember. Ini stabil kinerja omsetnya, beban pokoknya nggak naik-naik banget ya. Stabil juga, laba bersihnya juga lumayan tinggi di bagian Januari sampai Maret, namun stabil ke 3 kuartal berikutnya. Ekuitas mereka sempat naik turun, tapi at the end dari tahun sebelumnya mereka meningkat. Itu artinya bagus. Pendapatan terbanyak mereka itu dari pakan ya, pakan hewan. 6,8 triliun naik ke 7,5. Produk makanan untuk manusia yang ini maksudnya ya. Kayak misalnya mereka ada jual produk makanan seafood dari 1,22 naik ke 1,27. Naiknya tipis. Ini juga naiknya tipis, nih naiknya tipis. Paling banyak mereka di pakan hewan. Meningkat lumayan banyak. Oke, rekap tahunan mereka positif. Kinerja mereka membaik ya. Ini aku akan masukkan ke bagian positifnya mereka. Kinerja tahunan membaik dari direksi yang kurang bertanggung jawab tersebut ya. Dan ini ada berita terbaru. Ini berita tentang pemegang saham jumlah pemegang saham lebih tepatnya. Jumlah pemegang saham di sini, jumlah pemegang saham mereka berkurang. Yang bulan Februari itu mereka jumlahnya ada 28.989. Di bulan Maret menjadi 28.468. Jadi jumlah pemegang saham berkurang, artinya ada yang akumulasi. Jadi satu pihak atau beberapa pihak mengambil retail atau investor yang jualan. Jadi ada indikator ya.
indikasi, bukan indikator, ada indikasi akumulasi saham yang dijual retail karena jumlah pemegang saham berkurang. Itu sebabnya harga CPRO ini sulit naik. Biasanya yang sulit naik itu atau harganya stay itu biasanya memang sedang masa akumulasi ya. Dan ini terlihat jumlah pemegang sahamnya berkurang. Kemungkinan apakah masa akumulasi ini masih lama? Aku nggak tahu sih, tergantung dari yang mengakumulasi saham tersebut ya. Masih masa akumulasi, masih dikolek, jadi retail-retail ini pada jualan karena harganya kan nggak bergerak ya, 50, 51, 52, 53, turun lagi ke 51, nggak bergerak sama sekali, akhirnya retail jual semua, dan terbukti dari laporan sini, jumlah pemegang sahamnya berkurang, dikolek oleh satu pihak atau beberapa pihak, termasuk aku yang kolek juga. Oke, berita selanjutnya, ini berita terbaru ya, ini tanggal 3 April 2024, jadi CPRO baru saja melakukan kerjasama dengan perusahaan afiliasinya mereka untuk pengembangan ya. Di sini ada proyek penelitian dan pengembangan produk alami untuk kesehatan hewan. Jadi mereka ada produk baru untuk proyek penelitian dan pengembangan produk alami untuk kesehatan hewan, ikan, dan pakan yang dilakukan RPL untuk perseroan. RPL itu ada Rea Pharmaceutical. Wah, mereka mau bikin produk baru nih, gitu kan. Perjanjian ini berlaku efektif 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024. Ini siap-siap aja akan ada tambahan omset baru dari produk barunya mereka. Tapi mereka harus uji dulu. Dan di sini ada proyek penelitian. Jadi mereka ada dua ya, ada dua. Ini yang satu bekerja sama dengan RPL, ini RPL. Yang satu bekerja sama dengan RPS, Pharmaceutical Science. Yang ini untuk perawatan kesehatan hewan dan aquaculture. Jadi sama-sama pengendalinya si ini ya, keluarga Giaravanon. Namun dua perusahaan yang berbeda. Jadi siap-siap saja nanti ada produk baru dari mereka ya yang hadir untuk meningkatkan omsetnya mereka. Ini dua berita yang cukup bagus. Ada persiapan ya, produk bukan dua produk sebenarnya ya. Bisa aja produknya itu banyak, vitaminnya banyak, namun mereka bekerja sama dengan dua perusahaan baru. Jadi mungkin aku akan bilang ada persiapan produk baru ya. Di bagian produknya di varian apa ya, lebih tepatnya untuk kesehatan hewan ya, varian untuk kesehatan hewan. Oke, jadi ini berita bagus yang positif yang baru. Oke, itu aja kesimpulan totalnya ya, secara keseluruhan CPRO masih on track ya, di jalur yang baik, belum ada tindakan yang aneh-aneh. Jadi aku akan tetap masih hold ya, keputusanku masih hold sampai laporan keuangan kuartal 1 2024 dipublish. Jadi aku akan masih hold bagaimana nanti kinerja di kuartal 1 2024-nya, apakah ada kejutan atau tidak ya. Kalau misalnya ada kejutan yang baik, aku akan tetap hold. Kalau misalnya tiba-tiba kinerjanya memburuk, aku mungkin akan jual setengah atau mungkin jual keseluruhan. Kita tunggu saja nanti. Jadi kesimpulannya secara keseluruhan CPRO masih jalur yang baik ya. Jadi di hold saja. Sekian, mungkin itu aja kesimpulan dari laporan keuangan mereka dan berita terbaru dari mereka. Sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.